Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menyajikan materi yang telah kami diskusikan. Materi tersebut berjudul Kemajuan Agama, Ras, dan Etnik Pembangunan di Indonesia. Latar belakang. Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan Mega Cultural Diversity, karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnik dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun keenam agama ini yang mendapatkan perhatian negara, tetapi para penganut agama lainnya seperti Bahai, Shinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwariskan oleh keyakinan para leluhur diberikan kebebasan untuk dipeluk dan diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, bukan tidak beralasan semboyan resmi negara bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berjerai-jerai tetapi tetap satu, yang dicanangkan oleh para pendiri negara Indonesia untuk menekankan beragam etnik dan kesatuan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, Indonesia merupakan bangsa yang beragam, yang ditandai dengan kemajemukan agama, ras, dan etnis, serta pembangunan. Yang kedua adalah adanya konflik di Indonesia yang disebabkan oleh kemajemukan tersebut. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural merupakan suatu strategi untuk menanggulangi konflik kemajemukan tersebut. Yang keempat, pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat diterapkan pendidikan multikultural. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui kemajemukan agama, ras, dan etnis pembangunan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui konflik yang terjadi akibat adanya kemajemukan agama, ras, dan etnis pembangunan di Indonesia. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apa itu pendidikan multikultural. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran IPS sebagai salah satu pendidikan multikultural. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kemajemukan atau keanekaragaman agama, ras, dan etnik, serta pembangunan di Indonesia. Merupakan hal alamiah bagi negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antar suku yang mendiami satu pulau dengan pulau yang lain atau berada di kawasan berbeda budaya. Keragaman tersebut tentunya memiliki banyak manfaat. Manfaat keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai macam aspek, yaitu ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, manfaat keberagaman yaitu menjadi aspek kekayaan bangsa. Secara keseluruhan, keberagaman budaya merupakan identitas negara. Multikulturalisme atau perbedaan secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi atau sekaligus sebagai alat menuju derajat manusia tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, berikutnya adalah adanya konflik akibat kemajuan agama, ras, etnis, dan pembangunan di Indonesia.
Indonesia. Di antara keberagaman yang terkendali yaitu terciptanya integritas nasional, memperkaya khasanah budaya nasional, hingga menjadi sarana memajukan pergaulan di antara suku, budaya, agama, dan golongan. Namun, di balik itu semua, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Dalam perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Beberapa permasalahan dan dampak negatif keberagaman di Indonesia antara lain seperti munculnya konflik pada masyarakat, hadirnya sikap primordialisme, yakni pandangan untuk selalu berpegang pada hal-hal yang dibawa sejak kecil terkait tradisi, adat, kepercayaan, dan sebagainya. Munculnya sikap etnosentris, yaitu pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik dari suku lain. Terjadinya fanatisme berlebihan, yakni menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain. Sementara adanya kemajuan juga memicu berbagai jenis konflik sosial. Beberapa jenis konflik tersebut yaitu satu, konflik antar suku. Konflik ini melibatkan pertentangan suatu suku dengan lainnya. Konflik ini dipicu adanya perbedaan adat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial masyarakat. Contohnya seperti konflik antar suku Madura dan suku Dayak di Sambit. Dua, konflik antar agama. Konflik ini terjadi akibat pertentangan antara kelompok dengan keyakinan atau agama berbeda. Konflik antar agama ini dapat muncul secara perorangan atau kelompok. Contohnya konflik antar umat beragama di Aceh. Tiga, konflik antar ras. Konflik ini terjadi akibat dipicu oleh sikap rasialis yang memperlakukan orang dengan cara yang berbeda hanya karena berasal dari ras yang tidak sama. Contohnya, konflik antara suku Aceh dengan suku Jawa. Berikutnya yaitu pendidikan multikultural sebagai alat menanggulangi konflik. Adanya anggapan bahwa keberagaman akan membahayakan negara menjadi alasan membuat keberagaman itu harus tetap berada dalam satu keutuhan. Kesatuan yang akhirnya justru mendorong munculnya monokulturalisme, yakni monokulturalisme di negeri ini ibarat api dalam yang suatu saat bisa muncul akibat perbedaan agama, ras, dan etnis. Kekhawatiran yang lain adalah kemampuan untuk mempertahankan keberagaman budaya yang sangat multikultural tersebut agar tidak diakui oleh negara lain. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, yaitu saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Sarana yang tepat dalam mensosialisasikan pendidikan multikultural adalah lembaga pendidikan. Sebuah upaya yang harus ditanamkan sejak dini, baik melalui sekolah formal, non-formal, maupun dalam pendidikan keluarga. Tenaga kependidikan sekolah harus turut berperan dalam menerapkan pendidikan ini, apalagi dengan posisi sekolah yang terdiri atas beberapa suku, etnis, budaya, dan agama yang beragam. Sikap kepedulian dan toleransi sebagai alternatif sikap yang harus ditonjolkan dalam ilmu pendidikan.
Pembelajaran IPS sebagai salah satu pendidikan multikultural. Pendidikan IPS merupakan pembelajaran yang membentuk peserta didik untuk menjadi warga negara dalam kehidupan damai, yakni dapat berkompetensi untuk berpartisipasi, bersinergi, dan berkomunikasi dengan baik, serta dapat berpikir positif terhadap orang lain. Pada sekolah tingkat dasar, integrasi IPS yang di dalamnya ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, dijabarkan dalam berbagai topik suatu mata pelajaran. Kajiannya merupakan hal utama dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran keseluruhan atau gabungan beberapa mata pelajaran tersebut, sehingga pembelajaran merupakan model-model yang bervariasi. Maka ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang memadukan dan mengintegrasikan berbagai konsep dasar di disiplin ilmu, sejarah, geografi, ekonomi, serta sosiologi untuk jenjang pendidikan dan dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam menghadapi masalah yang muncul akibat kehidupan pelaksanaan pembelajaran IPS yang tidak hanya transformasi sebuah konsep, tetapi lebih penekanannya pada bidang kependidikan, sehingga mendapatkan tambahan ilmu mengenai sikap dan perilaku, nilai maupun karakter yang baik. Bidang sosial ini lebih pada hubungan antar masyarakat dalam lingkungannya. Dengan demikian, diharapkan dengan integrasi pembelajaran pendidikan IPS dalam pendidikan multikultural dapat memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat yang tangguh di tengah berbagai perkembangan arus globalisasi dan menjunjung tinggi filsafat dasar negara, yaitu kebinekaan, agar terwujud kehidupan masyarakat yang damai, serta selaras meski terdapat perbedaan, dan pendidikan IPS dapat sebagai pendorong dalam pembangunan pendidikan Indonesia yang lebih maju, meningkat lebih baik, memiliki ciri khas kebudayaan Indonesia. Kesimpulan yaitu dengan pembelajaran IPS dalam pendidikan multikultural diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dari berbagai kemajemukan budaya, etnis, suku, agama, dan pembangunan yang berbeda. Dapat menanamkan kesadaran peserta didik yang memiliki nilai-nilai sosial bermanfaat untuk sebagai wujud sumbangsinya dalam mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat sekitar di masa yang akan datang. Sehingga peran IPS untuk pendidikan multikultural ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan realitas pendidikan, realitas kehidupan dengan peserta didik memiliki sikap saling menghargai dan menerima berbagai perbedaan, memiliki karakter yang kokoh, memiliki nilai-nilai moral, memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial yang membutuhkan, dan mengedepankan nilai-nilai bukan hanya pengetahuan. Saran yaitu wawasan pendidikan bagi masyarakat Indonesia menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan keharmonisan bangsa, sehingga tidak menimbulkan konflik akibat adanya kemajemukan agama, ras, dan etnis, serta pembangunan di Indonesia yang terjadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.